Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review singkat mengenai novel Jais Darga Namaku karya Ada Imran. Novel ini sangat menarik untuk dikulas karena novel ini bukan hanya menjelaskan tentang kisah hidup seorang perempuan saja, tetapi perjalanan batin tentang keberanian, luka, keteguhan, dan usaha menemukan jati diri di tengah kerasnya kehidupan. Nama saya Cici Parida dengan NPM 2421211111171. Saya akan menyampaikan apresiasi terhadap novel ini berdasarkan pemahaman pribadi saya. Identitas novel ini judulnya adalah Jais Darga Namaku. Penulisnya Ada Imran, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, jenis karyanya novel biografis, semi fiksi. Kisah Jais Darga Namaku bermula dari keluarga Raden Nanasunani dan Raden Ningsih, dua saudari yang hidup dalam kehilangan ayah mereka, Raden Sastrawinata. Jais Darga, salah satu anak dari Raden Nanasunani, tumbuh dalam keluarga yang sibuk dan lebih banyak diasuh oleh pembantu, membuatnya mandiri dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia belajar tentang kasih sayang dan kehilangan. Dan sehingga saat remaja, Jais mulai mempertanyakan batas-batas yang membatasi perempuan dan bercita-cita menjadi pribadi yang bebas dan mandiri. Ia masuk ke lingkungan seniman Bandung, terutama bersama pelukis Jaihan Sukmantoro, lalu mendirikan galeri kecil bernama Jais Art di Lembang. Ia sempat belajar seni di Belanda setelah menikah dengan Tony, namun pernikahan itu tidak bertahan karena kekerasan dan perbedaan prinsip. Jais bangkit menjadi art dealer sukses, menggelar pameran hingga Sydney, lalu menjalin hubungan dengan Didier Hamel, asal Prancis, dan memiliki putri, Magali Dargamel. Meskipun pernikahannya tidak bahagia, ia tetap tegar membesarkan putrinya sendiri dan membuka galeri Darga di Bali sebagai penghormatan kepada ayahnya. Perjalanannya berlanjut sampai ke Paris, menembus pasar lelang seni Eropa hingga dikenal sebagai Madame Darga. Di balik pencapaiannya, Jais menghadapi konflik batin, pengkhianatan, rasa sepi, dan terus belajar berdamai dengan masa lalu. Ia memahami arti pulang sebagai kedamaian dalam hati dan memilih tetap tegar dan melanjutkan hidup dengan harapan baru. Di sini saya merujuk pada beberapa ulasan menurut media Indonesia. Menurut media Indonesia itu kuat karena menggambarkan Jais itu sebagai perempuan yang tegas dan autentik di dalam dunia seni yang didominasi laki-laki. Lalu juga dari ulasan Kompasiana, novel ini dianggap penting karena mendokumentasikan sejarah seni rupa Indonesia secara populer dan mudah diakses pembaca umum. Kemudian dalam wawancara penulis di majalah Tempo, Ada Imran juga menjelaskan bahwa tujuan utama novel ini adalah menampilkan Jais bukan hanya sebagai tokoh seni terkenal, tetapi sebagai perempuan yang bertahan melewati luka dan tekanan hidup. Saya bisa menyimpulkan bahwa novel ini dihargai karena kekuatan karakter, nilai historis, serta gaya penceritaan yang jujur dan menyentuh. Apakah novel Jais Darga Namaku itu bisa dijadikan pertimbangan bahan ajar? Tentunya mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dalam novel Jais Darga ini yang pertama, menampilkan tokoh perempuan yang inspiratif, mengangkat dunia seni rupa dengan detail yang jarang ditemukan di novel Indonesia, gaya bahasanya lugas, mudah dipahami, dan penuh nilai moral, dan yang terakhir cocok untuk memperkuat karakter pembaca seperti kemandirian, keberanian, dan ketekunan. Lalu kelemahannya, beberapa bagian alurnya memang terasa cepat, terutama saat menggambarkan fase hidup Jais di luar negeri. Ada bagian emosional yang bisa digali lebih dalam agar efek dramatiknya tuh lebih kuat. Karakteristik sebagai bahan ajarnya, novel ini bisa digunakan dalam pembelajaran apresiasi sastra, terutama untuk tema perempuan, perjuangan, dan biografi tokoh seni. Secara keseluruhan, novel Jais Darga Namaku itu bukan hanya menceritakan perjalanan hidup seorang perempuan, tetapi juga proses menemukan makna kebebasan, harga diri, dan keteguhan. Demikian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.